Kebaktian yang pertama ada sampai duduk di atas dan di bawah, begitu ya. Dan juga saya paham hari-hari ini adalah hari libur, jadi banyak anggota keluarga yang pergi berlibur ya. Baik, mari kita akan lebih jauh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan sabdanya. Saya mohon kita sekali lagi mari kita berdiam diri, kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita. Kitab Roma 5 ayat 1 berkata demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah baik secara onsite dan online pada pagi hari ini, mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan kesadaran bahwasanya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian yang mengikuti kebaktian umum yang kedua ini, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Masih tetap dengan berdiri dan sikap berdoa. Saya mau mengajak kita jemaat sekalian, mari kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Seminggu telah berlalu, pastilah ada perbuatan dosa yang kita lakukan. Mari kita akui itu di hadapan Tuhan, mohon pengampunannya. Supaya apa? Supaya kita dilayakkan untuk beribadah kepadanya. Tuhan itu kudus, kita berada di baitnya yang kudus. Mari kita mohon pengampunan supaya Dia boleh melayakkan kita. Tuhan Allah yang hidup, kami tahu kami ini orang percaya, kami tahu kami ini anak Allah, tetapi seringkali hidup kami tidak berpadangan dengan apa yang kami percayai. Kami sering ya Tuhan hidup menurut kedagingan kami, menurut hawa nafsu kami. Kami menyakiti hati Tuhan dan sesama, kami tidak taat kepada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kerinduan kami hari ini bahwa kami ini terus maju di dalam Engkau Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau, semakin berbuah di dalam Kristus Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang mengalami kemandekan. Tuhan tolong kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan kepada Engkau Allah yang hidup itu. Engkau sudah memberkati kami ya Tuhan, memberikan kami keselamatan, mencukupkan sandang pangan papan kami, itu semua karena Engkau saja Tuhan. Ya Tuhan, ini kami di bait-Mu yang kudus ini, terimalah kami sebagaimana kami ada ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, dan kami siap untuk memuji Engkau dan mendengarkan sabda. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Pagi ini kami datang di dalam kegentaran Tuhan. Siapakah Allah yang seperti Engkau? Allah yang mulia, Allah yang bertahta di atas kerajaan surga. Hari ini Tuhan, bagimu lah kemuliaan. Yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya.
bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kasih-Mu yang besar itu. Kasih-Mu yang telah memberikan kepada kami penebusan sehingga kami boleh bersuka cita karena Engkau adalah Allah pemilik segala sesuatu. Ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan, selaku ada di dalam-Mu. Allah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan
Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, ketika badai kehidupan, ketika masalah, ketika pergumulan menghampiri kami. Tolong kami untuk melihat bahwa Engkaulah satu-satunya harapan. Engkaulah satu-satunya yang bisa menguatkan kami. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh dikala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar. Penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya di dalam Tuhan kami menemukan keteduhan. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosa ku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Dalam hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Terima kasih ya Tuhan, karena kami memiliki Kristus yang hidup, yang memberikan jaminan yang pasti bagi setiap kami yang mau percaya kepada Tuhan. Jaminan yang memimpin hidup kami, memberikan pengharapan bagi kami.
baik ketika kami hidup di dunia ini sampai Tuhan memanggil kami pulang. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami rindu, kami juga bisa menjadi orang-orang yang tahu bagaimana menghargai anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur pada pagi hari ini Kau juga berikan kesempatan kepada setiap kami ya Tuhan, untuk boleh bersama-sama kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami, menolong juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Berikan dia kuasa dari Engkau. Allah Roh Kudus, lembutkan hati setiap kami, bekerja dalam hati setiap kami. Berikan kepada kami hati yang lembut untuk berespon terhadap pekerjaan-Mu di dalam diri setiap kami. Berkati waktu perenungan firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ya, makasih. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa memasuki bulan yang ke-7 di tahun 2023. Ya, ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur dalam kesempatan ini kita juga masih punya kesempatan bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman-Nya. Saudara, dalam bulan ini atau minggu ini secara khusus kita akan belajar dari Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat 11 sampai dengan 28. Mari kita akan membuka bagian firman Tuhan hari ini untuk mendasari perenungan kita pagi ini. Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 28. Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-28. Ya, kalau sudah menemukannya saya akan membacakan Ibrani 9 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan, terjemahan baru kedua tahun 2023, Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya. Tetapi di dalam surga, ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang sebagai imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Namun sekarang ia hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan korban dirinya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya, sudah dikasih Tuhan pada bulan atau musim semi tahun 1981 ada seorang pemuda ya yang diutus Saudara untuk pergi ke Alaska Utara ke sebuah tempat atau desa yang terpencil di sana. Nah, Saudara, pemuda ini diutus ke sana untuk memfoto ya keadaan di Alaska dan juga mempelajari misteri padang rumput atau tundra di sana. Nah, Saudara, sebelum berangkat pemuda ini udah mempersiapkan diri ya dengan baik. Dia membawa 500 roll film. Ya, kalau dulu pakai roll film, sekarang kan udah digital ya, nggak usah bawa-bawa roll film. Dia membawa beberapa senjata dan dia juga membawa 650 kg perlengkapan untuk keberadaannya selama di sana. Nah, Saudara, sebagai seorang yang sangat takjub dengan apa yang dia lihat, dia kemudian menuliskan pengalamannya melihat tundra di sana, melihat pemandangan di sana dengan sangat takjub. Dia menuliskan sukacitanya bagaimana dia melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa itu. Nah, Saudara, seiring dengan berjalannya waktu beberapa bulan kemudian di bulan Agustus di dalam jurnalnya dia tulis begini. Ya, Saudara, dia menuliskan seperti ini. Seharusnya saya juga memikirkan dengan lebih cermat rencana untuk pulang sebelum saya berangkat. Saya pasti akan segera menerima akibatnya. Saudara, jurnal
yang ditulis dengan begitu sukacita dan ketakjuban di awal kedatangannya ke Alaska ini berubah menjadi sebuah suasana yang menyedihkan, bahkan mungkin hampir kehilangan harapan. Dan pada bulan November, pemuda ini akhirnya ditemukan telah kehilangan nyawanya di sebuah lembah tanpa nama dan di tepi danau tanpa nama. Nah, saya dikasihi Tuhan, kemudian orang-orang melakukan penyelidikan terhadap kematian pemuda ini. Dan kesimpulan dari penyelidikan itu adalah sebagai berikut gitu ya. Mereka menyatakan bahwa pemuda ini sudah mempersiapkan kedatangannya ke Alaska Utara ini dengan sangat baik. Tetapi sayang sekali dia tidak merencanakan dan mempersiapkan kepulangannya dengan baik. Pemuda ini sudah mempersiapkan kedatangannya dengan sangat baik, tetapi sayang sekali dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kepulangannya. Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita pada masa ini, di tengah dunia ini, bukankah kita juga menemukan ada begitu banyak orang yang mempersiapkan dirinya untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesukses-suksesnya, kalau bisa menikmati hidup ini dengan sebaik-baiknya. Tetapi tidak pernah mungkin mempersiapkan diri bagaimana untuk menghadapi hari ketika Tuhan memanggil kita pulang. Sudah ada banyak orang hari ini mempersiapkan dengan baik hari ulang tahunnya, ya, hari pernikahan. Orang yang mau menikah itu persiapannya lama banget dan sangat baik. Hanya untuk satu hari di hari pernikahannya, ya, di harinya. Kemudian juga ada orang-orang yang berusaha mempersiapkan dengan baik bagaimana hari-hari besar bisa terlaksana di dalam kehidupannya. Saya dikasihi Tuhan, tetapi berapa banyak orang yang sudah mempersiapkan diri, merencanakan bagaimana supaya dia siap untuk menghadapi hari kematiannya. Saya dikasihi Tuhan, oleh sebab itu gak heran. Ada begitu banyak orang di dunia ini hidup dengan keinginannya sendiri, berusaha untuk memuaskan dirinya sendiri, hidup tanpa arah, hidup tanpa pegangan hidup, bahkan hidup sembarangan. Sebisa-bisanya, mumpung masih muda, mumpung masih bisa makan, mumpung masih bisa happy lah. Tapi tidak pernah berpikir bahwa cepat ataupun lambat kehidupan di dunia ini akan berakhir. Tua, muda, miskin, kaya, ya siapapun pasti akan menghadapi kematian. Dan setelah itu setiap kita akan dihakimi. Kehidupan ini ayat 27 dikatakan setiap orang ditetapkan hidup satu kali. Setelah itu akan dihakimi. Saya dikasihi Tuhan, setiap orang, saudara dan saya pasti akan menghadapi kematian. Kita akan memiliki, kita akan pada waktunya kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Dan setiap kita pasti harus menghadapi penghakiman itu. Sudah pertanyaannya, sudahkah kita, saudara dan saya, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari kematian itu? Sudahkah saudara dan saya mempersiapkan diri untuk menghadapi hari terakhir di dalam kehidupan kita di dunia ini? Sudah, kalau kita tahu, saudara dan saya, cepat atau lambat, kapanpun kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan sesungguhnya setelah kehidupan ini ada kehidupan yang harus kita jalani. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, ini artinya selama kita masih hidup di dunia ini, inilah kesempatan bagi kita untuk mulai berpikir dan menentukan kemana kita akan menempati atau tempat di mana yang akan kita tempati setelah kehidupan kita di dunia ini berakhir. Tempat bersama-sama Kristuskah di surga, kekekalan yang penuh pengharapan, atau di neraka bersama dengan penghukuman kekalnya. Sudah, keputusan itu saudara tidak bisa diambil nanti, tetapi harus di saat ini, di dalam keadaan kita masih hidup, di dalam keadaan kita sadar. Kedua, saudara, kalau kita tahu bahwa kehidupan ini ada batasnya dan setiap kita akan dihakimi pada waktunya, tentu kita juga harus mulai berpikir dan menentukan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Karena semua yang kita lakukan, semua kehidupan kita, semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang akan menghakimi kita pada akhirnya. Saya dikasihi Tuhan, jikalau kita yakin
bahwa kekekalan, hidup kekal, hidup yang penuh pengharapan di dalam surga itu hanya ada di dalam Kristus. Dan bahwa pada akhirnya Kristus akan menghakimi kita. Seharusnya sudah solusi dari pertanyaan kita, solusi yang menjadi pergumulan kita juga hanya kita dapatkan di dalam Kristus. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberikan jaminan yang pasti bagi kehidupan saudara dan saya. Baik untuk kehidupan kita di dunia ini, terlebih lagi di dalam kehidupan kita di dalam kekekalan setelah kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Dan saudara, seharusnya kalau kita yakin hanya ada di dalam Kristus, keselamatan dan jaminan pasti setelah mengakhiri kehidupan di dunia ini. Dan hanya di dalam Kristus, saudara, kita bisa hidup sebagaimana seharusnya Tuhan mau. Seharusnya saudara, apapun tantangannya, apapun konsekuensinya, apapun kesulitannya, kita bisa tetap berpegang teguh kepada Kristus yang hidup. Kristus yang bisa memberikan jaminan pasti ini di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, sekalipun mungkin ada kesulitan, tantangan, dan konsekuensi yang harus kita terima karena iman kita kepada Kristus. Saya dikasih Tuhan nasihat dan perintah ini juga nasihat ini juga diberikan oleh penulis kitab Ibrani kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi atau Yudaisme yang di dalam masa itu mengalami kesulitan, mengalami tantangan karena imannya kepada Kristus. Orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu mengalami kesulitan dan tekanan bukan hanya dari orang-orang Romawi terhadap kehidupan mereka, tetapi saudara, mereka juga mengalami tantangan dari orang-orang Yahudi penganut Yudaisme pada masa itu. Saudara, nah, masa yang tidak mudah, masa yang sulit untuk bisa dijalani. Apalagi sudah di tengah-tengah tantangan kesulitan itu, mereka juga terus diperhadapkan dengan tantangan-tantangan kaum Yudaisme yang mengatakan betapa pentingnya bait Allah itu, betapa pentingnya kehadiran imam itu, betapa pentingnya aturan-aturan yang diberikan itu. Bahkan orang-orang Yudaisme itu menekankan dan menganggap bahwa keberadaan bait suci, keberadaan imam, ritual-ritual yang diadakan di bait Allah itu bisa memberikan keselamatan. Saudara, di tengah tantangan-tantangan dan pergumulan masa itu, saudara, penulis Ibrani secara khususnya di dalam perikop ini, sudah di bagian awal sudah menjelaskan tentang tempat kudus ya di surga dan di dunia. Di dalam perikop ini penulis Ibrani dengan sengaja ya menjelaskan dan membandingkan antara keberadaan imam perjanjian lama dan imam sejati Yesus Kristus. Saya dikasih Tuhan di dalam bagian ini kita akan menemukan paling tidak ya ada 3 keutamaan Kristus yang ditekankan oleh penulis surat Ibrani untuk memberikan keyakinan kepada para pembacanya pada waktu itu. Yang pertama, sudah dari bagian ini kita bisa melihat bahwa Kristus adalah imam yang sejati yang masuk ke dalam surga. Tidak sama dengan imam dalam perjanjian lama yang datang dan masuk ke dalam bait Allah buatan manusia yang terbatas, yang waktunya terbatas, kehadirannya terbatas. Nah, saudara, tetapi Kristus adalah imam sejati yang telah mempersembahkan dirinya dan dia masuk ke dalam bait Allah yang sejati, ya, yaitu surga sendiri, dan dia tinggal selama-lamanya di sana untuk membuktikan bahwa dia sudah menyentaskan karyanya di salib. Dan keberadaannya di surga memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Karyanya yang besar itu memberikan jaminan kepada saudara dan saya bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita bisa setiap saat kita bisa memiliki relasi antara Allah dengan kita. Di dalam relasi ini kita setiap saat bisa menghadap hadiratnya. Kita bisa menikmati anugerahnya. Kita bisa berrelasi dengan dia. Dan keberadaannya sebagai pembela kita, saudara. Di dalam keberadaannya yang pernah menjadi manusia, Kristus sangat mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita gumulkan, apa yang kita alami, apa yang menjadi pergumulan kelemahan-kelemahan kita. Sudah keberadaannya memberikan jaminan bagi kita dan rasa aman bahwa kita tidak sendiri karena ada imam agung yang mengerti pergumulan kita, yang setiap saat bisa kita temui dan kita berada di hadiratnya. Sudah kalau bait Allah di dalam perjanjian lama hanya bisa dimasuki oleh imam dan imam besar. Ya saudara, tapi melalui karya Kristus di kayu salib, kematiannya sudah telah berhasil membuka tabir penghalang itu. Sehingga setiap orang yang percaya yang telah diperdamaikan dengan Allah, kita bisa secara langsung bertemu, bersekutu dengan Allah kita yang hidup. Saudara, itulah keutamaan yang pertama. Yang kedua, saudara, kita belajar dalam bagian itu bahwa Kristus adalah
imam besar sejati yang telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna satu kali saja untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, penulis Ibrani juga mencoba membandingkan antara imam yang di dunia ini, ya saudara, ketika imam besar itu dalam tugasnya mewakili umat, dia harus secara rutin berkali-kali setiap tahun masuk ke bait Allah. Dia membawa persembahan korban untuk dipersembahkan kepada Allah, untuk supaya mendapatkan pengampunan, ya. Nah, saudara, dia juga membawa darah yang bukan darahnya sendiri, tetapi darah dari korban yang dipersembahkan. Bahkan sebelum dia mempersembahkan korban mewakili umat, dia harus menguduskan dirinya sendiri dulu supaya dia bisa layak datang ke sana. Dan kalau kita melihat sudah korban yang diberikan, ya, korban yang dilakukan itu bisa menyucikan secara lahiriah, ya. Saudara, bisa menyucikan secara lahiriah. Tetapi sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Sebagai imam besar yang sejati, Kristus tidak harus berkali-kali mempersembahkan korban, tetapi dia mempersembahkan satu kali untuk selamanya. Dia mempersembahkan dirinya sendiri, darahnya sendiri untuk menjadi penebusan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, menarik kata sekali yang digunakan penulis Ibrani dalam bagian ini punya pengertian, saudara, satu kali, bukan satu kali udah selesai, enggak ya saudara. Tetapi satu kali ini adalah satu kali yang sempurna dan bisa berdampak sampai selama-lamanya. Ya saudara, ini benar-benar udah paket hemat combo dan udah nggak usah, udah punya ini udah sekali cukup gitu ya. Nah, saudara, pengorbanan yang sangat luar biasa dikerjakan Kristus dengan pengorbanannya yang sangat sempurna sebagai imam besar. Saya dikasihi Tuhan, dan di dalam bagian ayat ke-14 dikatakan korban atau karya Kristus persembahan dirinya ini sudah berhasil dan sanggup menyucikan hati kita sehingga kita bisa dilepaskan dari kehidupan kita yang lama dan hidup di dalam penyembahan kepada Allah. Luar biasa, saudara. Persembahan yang dilakukan oleh imam perjanjian lama, saudara, hanya sampai pada batasan menyucikan secara lahiriah. Tetapi karya Kristus di salib menyucikan kita dari hati kita, dari sumber hidupan itu. Sehingga saudara, seharusnya konsekuensinya sebagai orang-orang yang telah menerima karya penebusan Kristus yang sempurna itu, yang hatinya sudah dikuduskan dan disucikan, itu seharusnya juga nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, senantiasa menuntut diri untuk hidup kudus. Nah, saya dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya karya yang sudah Kristus lakukan untuk kita. Dan jaminan pengampunan dosa yang pasti dan sempurna ini, saudara, memampukan dan menganugerahkan kepada saudara dan saya sebuah hak istimewa, anugerah yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan tempat di dalam kekekalan, tempat di surga, di mana Allah yang ada di surga itu sangat menuntut kesempurnaan. Tidak ada satu dosa pun yang boleh ada di sana. Dan penghapusan dosa yang sempurna hanya dilakukan dan sanggup dilakukan oleh Kristus sendiri. So, itulah keutamaan Kristus Tuhan kita. Ketiga, saudara, di dalam bagian ini kita melihat bahwa Kristus Yesus akan datang kembali. Dia akan datang untuk menjadi hakim, dia akan menyatakan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Dan tentu saudara, penghukuman atau sanksi karena kepada orang-orang yang tidak percaya. Dan bukan hanya itu, sudah sebagai hakim yang adil, sebagai hakim yang akan menghakimi dunia ini, dia akan menghakimi seluruh dunia ini, orang percaya ataupun tidak percaya. Dan sebagai orang percaya tetap kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana ketika kita hidup bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dalam masa-masa sebelum Tuhan memanggil kita pulang, selama kita menjalani kehidupan ini sebelum Kristus datang kembali. Nah, artinya apa yang kita hidupi, apa yang kita jalani sebagai milik Kristus, harusnya saudara kita hidup bagi Kristus, hidup sesuai dengan maunya dia, sesuai dengan seleranya dia, sehingga ketika dia datang kembali ke dunia ini sebagai hakim, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita tanpa takut, karena kita sudah belajar hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Nah, sudah dikasihi Tuhan, dari keutamaan ini penulis Ibrani ingin menekankan kepada pembacanya pada saat ini dan kepada saudara dan saya pada hari ini, bahwa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sempurna,
Pengorbanan yang menuntaskan semua pengorbanan yang berkali-kali dilakukan oleh para imam di perjanjian lama. Pengorbanan yang satu kali, itu pengorbanan terakhir yang menuntaskan segalanya, dan pengorbanan yang sanggup menuntaskan semua dosa bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Pengorbanan sempurna yang telah dilakukan dengan mempersembahkan hidupnya sendiri, dirinya sendiri, sehingga saudara dan saya yang percaya kepadanya bisa mendapatkan hidup di dalam kekekalan. Saya dikasihi Tuhan, karena itu saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ketika kita menyadari bahwa karya yang dilakukan adalah karya yang sempurna, pengorbanan yang sempurna dilakukan oleh imam besar yang sejati, dan pengorbanan yang tuntas, karya yang tuntas itu harusnya memberikan kekuatan, keyakinan bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk terus berjalan di dalam jalannya Tuhan, di jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sebagai milik Kristus apapun tantangannya. Saudara, ketika kita sudah ditebus dan menjadi milik Kristus, saudara, kasih Kristus tidak akan pernah terpisah dari hidup kita. Karena itu apapun kesulitannya, tantangannya, harusnya kita tetap bisa berpegang teguh sampai akhir, berjalan bersama-sama dengan Kristus, dituntun oleh Kristus sampai Tuhan memanggil kita pulang, atau sampai Dia kembali datang. Nah, saya dikasihi Tuhan, keyakinan ini seharusnya juga menjadi kekuatan penghiburan, khususnya bagi orang-orang Kristen penerima surat Ibrani pada waktu itu. Orang-orang Ibrani generasi kedua, ya, orang-orang Kristen generasi kedua pada masa itu, yang juga menghadapi mungkin tantangan, ya, waktu mereka mungkin ditekan oleh karena iman mereka, belum lagi mereka diobok-obok, ya, oleh orang-orang Yudaisme dengan ajaran-ajarannya. Nah, saudara, keyakinan ini, dengan ini penulis Ibrani ini mengatakan, ini loh yang asli, ini loh yang benar. Harusnya yang asli dan benar ini yang menjadi pegangan dan tidak membuat mereka untuk khawatir terus bertahan. Ya, nah saudara, ketika saya mempersiapkan ini, saya ingat di gereja itu 18 Juni kemarin ada acara basar sekolah minggu. Jadi anak-anak itu dikasih uang-uangan sih sebenarnya, dicetak 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an, dan 10.000. Nah saudara, uang itu harus dibelanjakan hari itu, cuman tanggal 18 sampai jam 12 siang, udahnya nggak berlaku lagi. Nah saudara, bagi anak-anak yang ngerti ya bisa pakai belanja, tapi anak-anak TK nggak ngerti, anak-anak masih balita. Jadi waktu disuruh belanja nggak mau belanja, dia rasa uang itu berharga dan bisa beli sesuatu yang lebih baik. Nggak beli bakso tahu, nggak beli crepes, tapi bisa beli mainan, mungkin juga dipakai jalan-jalan, mungkin ya dalam pakaian. Jadi waktu disuruh bayar mereka nggak mau, pokoknya uangnya dipegang aja. Ayo beli ini, enggak ya, karena dia pikir mungkin uang ini bisa dipakai untuk yang lain ya. So, di dalam keterbatasannya tentang nilai dan tentang uang ya, mereka tetap kekeh karena nggak tahu. Nah tetapi harus sebagai orang udah dewasa, udah tahu, tentu tahu ini mah nggak ada harganya. Nggak ngapain juga, hilang juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kita dapat dan punya nilai yang asli, pasti kita juga akan berusaha mempertahankannya. Karena apa? Kita tahu ini, kita akan menjaganya karena kita tahu ini bernilai. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saudara, apa yang dilakukan oleh Kristus adalah kebenaran yang sejati, adalah karya yang sejati, yang sempurna yang telah dilakukan. Itu adalah yang asli, yang sesungguhnya, yang seharusnya kita dan layak untuk diperjuangkan oleh setiap orang percaya untuk terus berjalan bersama-sama Kristus sampai akhir hidup kita, sampai Kristus datang kembali. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini di antara kita hari ini masih ada mungkin yang sedang bergumul dengan masa depan kehidupan kita, dengan hari atau kehidupan setelah kehidupan kita berakhir di dunia ini, saudara, inilah saatnya bagi saudara dan bagi setiap kita untuk mengambil keputusan. Pilih, menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita dapat jaminan yang pasti bahwa setelah kehidupan ini berakhir bersama Kristus kita akan bisa mendapatkan kekekalan hidup di dalam surga. Saudara, kalau ada hari ini yang masih takut, ragu, dengan kematian, saudara, waktunya adalah sekarang. Jangan tunda-tunda lagi karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kedua, saudara, bagi setiap kita yang sudah mengerti, bagi setiap kita yang sudah menerima dan mengalami belas kasihan Tuhan, karya Kristus yang sempurna dalam kehidupan saudara, sebagai milik Kristus, sudah seharusnya kita menggunakan sisa waktu dalam hidup kita hari ini untuk sungguh-sungguh hidup bagi Kristus, hidup seperti maunya Kristus. Saya dikasihi Tuhan karena apa? Karena perjalanan hidup kita di dalam sisa hidup yang tersisa di dunia ini, semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita katakan, semua yang kita berikan, semua yang kita perbuat, semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada
Kristus yang pasti akan datang sebagai hakim. Bahkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dan saya, segala sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya, beribadah dengan setia, melayani, memberi, mendoakan, atau mungkin mengikut pembinaan, mengasihi orang, mengampuni orang, dan tidak kita lakukan atau belum kita lakukan, saudara, pada saatnya nanti juga semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan kita yang akan datang sebagai hakim. Karena itu saudara, pertanyaannya, saudara, apakah saudara dan saya hari ini benar-benar udah siap menghadapi hari kematian itu? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maaf ya, sebentar. Nah, saudara, bentar. Ya, saudara, mungkin di antara kita ada yang pernah menyaksikan kisah film Saving Private Ryan. Ada yang pernah ikut kelas Cambiumber? Ya, oke. Ya, selain itu saudara ada film lain, Les Miserables. Ya, ini mengenai revolusi di Prancis. Ya, saudara, dikisahkan ada seorang narapidana bernama Jean Valjean. Ya, saya tadi tanya gimana bacanya. Nah, saudara, dia itu gara-gara kelaparan dia nyuri makanan untuk adiknya yang kelaparan. Gara-gara dia nyuri makanan, saudara, si Jean Valjean ini akhirnya apa, saudara? Ditangkap di penjara, 19 tahun penjara. Saudara, di dalam penjara dia mengalami atau merasakan kebencian yang sangat mendalam. Karena apa, saudara? Dia mengalami kesiksaan, perlakuan tidak baik, ya saudara, kemarahan, kebencian terhadap sesama, bahkan yang dialami membuat dia menjadi pendendam, keras, pemarah dan sebagainya. Sampai akhirnya saudara satu kali dia dibebaskan dari penjara. Setelah dia dibebaskan dari penjara karena dia adalah seorang narapidana, tentu tidak banyak orang mau mempercayai dia. Bahkan mungkin sama sekali tidak ada yang mau mempercayai dia. Waktu dia cari penginapan, gak ada yang mau kasih penginapan. Cari makan, gak ada yang mau kasih makan. Semua takut dan memandang curiga. Tidak ada yang mempercayainya. Saudara, di tengah-tengah kemarahan, di tengah-tengah kesedihan, pergumulan yang dialami, kemudian dia pergi ke rumah seorang pastor, ya saudara. Di sana dia uskup, ya, ke sana dia datang ke sana, dia diterima, diberi makan, ya, bahkan diberikan tempat untuk beristirahat. Nah, sudah dikasihi Tuhan, tetapi apa yang dilakukan oleh uskup ini tidak diresponi dengan baik. Dia justru malam-malam, ya, ketika semua sedang tidur, dia mencuri, saudara, peralatan-peralatan yang ada di gereja, kemudian dia melarikan diri. Nah, tetapi saudara, waktu dia melarikan diri, ketangkep karena dilihat mungkin itu barang-barang dari gereja, makanya dia dibawa tuh menghadapi uskup itu sama si polisi-polisi. Waktu menghadap itu, dan ketika uskup itu melihat, saudara, mungkin kebanyakan kita akan berpikir lah, kalau saya jadi uskup itu juga misalnya, aduh kamu teh nggak tahu diri, udah ditolong malah nyuri lagi, ya. Mungkin respon yang pertama seperti itu. Tetapi ternyata tidak demikian. Dengan penuh belas kasihan, uskup ini justru berkata, loh, kenapa kamu nggak bawa dan tinggalkan ini yang tersisa? Ada tempat lilin sudah yang nggak terbawa. Kemudian dia menyerahkan tempat lilin itu kepada Jean Valjean dengan sebuah pesan. Ya, dengan ini hendaklah kamu hidup baik-baik. Hiduplah dengan jujur. Saudara, singkat cerita, setelah meninggalkan gereja itu, saya dengan penuh pergumulan, Jean Valjean ini sudah di dalam pergumulannya akhirnya dia memutuskan. Setelah dia mengalami belas kasihan yang luar biasa, setelah dia mendapatkan belas kasihan sebagai ganti penghukuman yang seharusnya dia dapatkan, membuat itu mengubah hidupnya, saudara. Dengan pesan yang terngiang-ngiang dari uskup itu, dia kemudian belajar dan terus mengubah hidupnya.
Dia berubah hidupnya menjadi orang yang sama sekali baru ya, dengan nama baru ya, Madeleine, saudara. Dia kemudian menjadi orang yang sangat murah hati, suka menolong ya, dan juga akhirnya dia menjadi seorang wali kota. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hidup yang lama, hidup yang buruk, hidup yang rusak, karena belas kasihan yang dia alami telah mengubahkan hidupnya, sehingga hidup yang diberikan kepadanya tidak lagi dia sia-siakan. Mungkin ada banyak di antara kita juga sedang berpikir dan takut meninggal, karena kita nggak tahu hidup seperti apa ya nanti setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Saudara, karena kasih-Nya Kristus telah menawarkan hidup kekal itu kepada saudara dan saya. Hari ini sudah tawaran itu masih diberikan kepada saudara. Kalau hari ini saudara takut dan saudara ingin mendapatkan jaminan yang pasti, sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, kapanpun Tuhan datang, kita pasti bisa dapat jaminan hidup kekal itu. Mari kita ambil kesempatan saat ini untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa mengantar kita kepada Bapa. Karena hanya di dalam Kristus kita bisa mendapatkan keselamatan. Karena hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus, dosanya bisa diampuni, dosanya yang dulu, sekarang dan yang akan datang. Sehingga saudara kita bisa memenuhi tuntutan Allah yang sempurna, yang tidak boleh ada dosanya itu, dan kita dilayakan untuk bisa ada di sana. Sudah karena itu, jikalau hari ini sudah masih ragu dan takut, sudah ingin semua ketakutan dan keraguan itu tidak lagi menghantui kita, menghantui saudara, ambillah keputusan saat ini untuk percaya dan menerimanya. Sudah karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, sebulan atau setahun ke depan. Karena itu sebelum terlambat, ambillah kesempatan itu saat ini juga. Kedua, saudara, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, setiap kita adalah miliknya Kristus. Karena itu saudara, sudah seharusnya setiap kita hidup sesuai dengan seleranya Kristus, sesuai dengan seleranya Tuhan. Melakukan apapun bukan menurut standarnya kita, tetapi menurut standarnya Tuhan. Ini artinya kita perlu mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ini artinya berarti kita harus memahami apa yang menjadi kesenangannya Tuhan, dan kita bertindak seperti itu sekalipun mungkin kita harus menyangkali kesenangan kita, kenyamanan dan kedagingan kita. Ya, saudara, satu kali saya pernah pergi perlawatan dengan Ibu Maria, di tengah-tengah itu lapar ya saudara, lapar, akhirnya kan harus makan di jalan ya, kalau kagok kan kalau pulang. Nah saudara, akhirnya kita cari dan menemukan sebuah rumah makan. Jualan mie goreng, kue tiaw goreng, capcay dan sebagainya ya. Nah saudara, kemudian supaya cepat ya Ibu Mar itu pesen kue tiaw kuah. Nah karena beliau ada sakit, jadi kan harus mengurangi, nggak pakai pecin, garamnya sedikit, nggak boleh pakai gula. Nah supaya cepat, jadi saya ikut seleranya Ibu Maria. Sudah akhirnya makan ya. Setelah makan, Ibu Maria bilang gini, enak banget ya. Nah saudara, menurut Bapak Ibu saudara, kira-kira di mulut saya enak gak? Nggak enak ya, karena gak sesuai dengan yang biasanya saya makan. Nah tetapi bagi Ibu Mar itu sesuatu yang memuaskan, sampai dia ingat-ingat nanti lagi kayaknya mau ke rumah makan ini. Soalnya tukang masaknya memenuhi apa yang menjadi selera dan permintaan Ibu Mar. Nah sudah dikasih Tuhan, ketika kita belajar hidup menjadi serupa dengan Kristus, hidup bagi Tuhan, Kristus Tuhan kita. Artinya saudara, kita harus berani menyangkal diri, menyangkal kedagingan kita, kenyamanan kita, dan hidup sesuai dengan seleranya Tuhan. Saudara, artinya saudara, dan karena apa saudara, apapun yang kita hidupi, apapun yang kita jalani, apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita gunakan, semua selama hidup kita di dunia ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Nah saudara, karena itu selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini sebagai milik Kristus, apapun yang kita makan, minum, pikir, katakan, lakukan, berikan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Seperti Kolose 3 ayat 23, nah katakannya saudara, lakukanlah itu sesuai dengan seleranya Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan.
Supaya lewat apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, Kristus yang hidup itu juga nyata dalam kehidupan kita. Semua yang kita lakukan, apa yang kita pikir, apa yang kita katakan, putuskan, semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan sudah ketika Yesus Kristus datang menjadi hakim atas kehidupan kita, Dia datang sudah akan memberikan dan menyatakan anugerah keselamatan bagi orang-orang percaya kepadanya dan penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Dan sudah Dia juga akan meminta pertanggungjawaban kita bukan atas apa yang telah kita lakukan. Dia juga akan meminta pertanggungjawaban kepada saudara dan saya terhadap apa yang mungkin belum atau tidak kita lakukan yang sepertinya sebetulnya Tuhan mau kita lakukan. Mungkin saudara kita pernah malas doa, malas baca Alkitab, malas ibadah, malas melayani. Saudara, atau mungkin kita dipanggil untuk mengampuni tapi kita tidak mengampuni. Atau mungkin kita juga diberikan kesempatan saudara untuk menolong orang tapi kita tidak menolong. Kita diberi kesempatan untuk memberi tapi kita tidak memberi. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu tapi tidak melakukannya. Saudara, semua yang kita lakukan, semua yang belum dan tidak kita lakukan, saudara, tetapi yang menjadi tuntutan dan kemauannya Tuhan, semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang akan datang sebagai hakim yang adil itu. Karena itu saudara, selama hidup ini, selama waktu ini diberikan kepada saudara dan saya, mari kita menggunakan setiap kesempatan ini dengan sebuah kesadaran. Hidup saya adalah milik Kristus. Saya harusnya hidup sesuai dengan maunya Kristus, karena semua yang saya lakukan semua harus dipertanggungjawabkan kepada Kristus. Saudara, jangan kita hidup karena takut dihukum, ya. Tetapi mari kita hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Karena apa? Karena memang identitas saya. Karena saya bersyukur saya sudah ditebus, saya sudah menjadi milik Kristus. Karena itu sudah seharusnya kalau saya bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi menjadi miliknya Kristus. Saudara, mudah nggak? Nggak mudah ya. Nggak mudah, kita masih harus berlawan kedagingan kita. Kita harus menghadapi tantangan dunia ini, daya tarik dunia ini. Belum lagi orang-orang di sekitar kita dan berbagai tantangan lainnya. Tetapi saudara, Kristus yang pengorbanannya sangat sempurna, tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Apapun tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan saudara, mari kita meminta Allah Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk boleh terus berjalan di dalam jalannya, setia di dalam tuntunannya sampai Tuhan memanggil kita pulang, atau sampai Tuhan, kalau mungkin Tuhan datang lebih awal sebelum kita pulang, supaya kita siap menghadapinya. Karena kita sudah menjadi miliknya dan karena kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama menghadapi meja, menerima undangan Tuhan untuk bersama-sama menghadap meja perjamuannya, mengambil bagian di dalamnya. Saudara, biarlah ini menjadikan kesempatan bagi kita untuk mengingat kasih Kristus, pengorbanannya yang besar, kasihnya yang besar yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih ini, biarlah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali berkomitmen mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, ya, berani hidup bagi Kristus yang telah terlebih dahulu mati dan memberikan hidupnya bagi kita. Saya bilang Allah Roh Kudus menolong kita dan memampukan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu besar dan sempurna yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami bisa memiliki jaminan yang pasti hanya di dalam Kristus. Dan hanya bersama-sama dengan Kristus. Baik untuk kehidupan kami di dunia ini, terlebih bagi kehidupan kami di dunia yang akan datang. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh rindu. Sebagai orang-orang yang sudah memiliki jaminan yang pasti, yang telah ditebus dan menjadi milik Kristus, ajar kami untuk boleh tetap berpegang teguh dan setia sampai akhir dalam iman kami kepada dan hanya di dalam Kristus. Apapun tantangan yang harus kami alami, apapun daya tarik dan kenyamanan dunia, apapun juga pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, konsekuensi yang kami harus hadapi karena iman kami kepada Kristus. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk boleh tetap bertahan, berjalan bersama-sama Tuhan yang menuntun kami sampai kami pulang. Kiranya Allah Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Sebentar kami akan bersama-sama menghadap meja perjamuan-Mu. Biarlah ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mengingat kasih Kristus dan menolong kami untuk memberi komitmen bagaimana kami belajar hidup mengasihi Kristus dan hidup bagi Kristus. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.
Saudara, saat ini kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini dipersiapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dibaptis dewasa, yang sudah disidi, dan yang sudah mempersiapkan hati untuk mengikutinya. Ya. Mari saya mengundang para majelis hamba Tuhan yang bertugas. Saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah doa setiap kami rindu perjamuan kudus hari ini boleh mengingatkan kami terus akan kasih Tuhan yang begitu besar, pengorbananmu yang sempurna, dan ini menjadi kesempatan bagi setiap kami untuk kembali belajar, berkomitmen mengasihi Tuhan lebih sungguh, melayani Tuhan dengan lebih sungguh, hidup bagi Kristus lebih baik lagi. Kiranya Allah Roh Kudus menolong memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, sudah dikasihi Tuhan, pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Bagikanlah. Bapak Ibu Saudara, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan hati tetapi belum mendapatkan roti dan anggur? Boleh acungkan tangan. Oke. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita menerimanya. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita menerimanya.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang. Biarlah setiap kita boleh sungguh-sungguh hidup bagi Kristus, menjadikan Dia sebagai pusat dalam hidup kita. Sebagai milik Kristus, biarlah kita tidak hidup sembarangan, tapi biarlah kita bisa menjadi milik Kristus yang hidup sungguh-sungguh bagi Kristus dimanapun kita berada, dan Kristus yang hidup itu boleh nyata bagi orang-orang sekitar kita. Doa syukur, mohon kesediaan penginjil Priska untuk memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali makan roti dan minum anggur sebagai tanda bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Sebagai tanda bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kami mau belajar ya Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dengan hidup terus memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami yang penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan. Ingatkan terus kami sehingga kami ketika bertemu dengan Tuhan nanti boleh didapati menjadi hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, perjamuan kudus sampai di sini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Will. Kalian jemaat yang saya kasihi, mari kita bersama saat ini, bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya di pertengahan tahun ini terus komitmen kami untuk beribadah dan hidup dalam komunitas kecil terus semakin membara. Kami mau berdoa untuk mission trip gereja kami yang akan memberkati beberapa gereja di Tulung Agung, Ibu Priska, Majelis Dede Rostini yang akan pergi hari ini. Tuhan sertai perjalanan mereka, pelayanan mereka di Jawa Timur, kembali pulang ke Bandung dengan selamat. Kami mau berdoa untuk retreat senior people pada tanggal 5 dan 6 Juli. Engkau kiranya menolong untuk para lansia yang mengikutinya semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh secara rohani. Begitu juga adik-adik sekolah minggu yang akan mengikuti acara BBTAP, belajar dan bermain Alkitab tanggal 7 sampai 8 Juli. Tuhan tolong untuk panitia yang mempersiapkan acara anak-anak sekolah minggu kami yang mengikutinya, semakin mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Kami mau berdoa untuk Indonesia kami, Tuhan tolong. Kami khususnya berdoa untuk para rohaniwan di berbagai gereja di pelosok-pelosok Tuhan Yesus, di kota besar, kota kecil Tuhan, provinsi, kabupaten, kota madya, daerah, Tuhan tolong. Supaya kami semua Tuhan pakai untuk menyuarakan Injil Kristus. Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat yang setia hadir di kebaktian umum kedua ini. Mungkin di antara kami sedang bergumul dengan masalah kesehatan, masalah finansial, masalah keluarga, relasi, bisnis, pekerjaan, Tuhan tolong. Engkau yang menolong kami ya Tuhan Yesus untuk melewati semuanya. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang hidup tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami diberikan ujian, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melewatinya. Tolong kami seminggu ke depan ya Tuhan untuk terus hidup bergaul akrab dengan Tuhan lewat firman, doa, maupun dalam persekutuan kelompok kecil. Terima kasih Bapa di surga.
Tolong kami ya Tuhan Yesus, terus Tuhan kami rindu untuk dekat dengan Tuhan. Untuk merasakan Tuhan selalu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Segala pujian kita kembalikan kepada Allah Tritunggal Doksologi. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah saksi Tuhan yang hidup dimanapun saudara berada. Dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh sejenak, mengucap syukur kepada Tuhan, mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih banyak buat Pendeta Sekyun yang sudah melayani 2 kali kebaktian. Terima kasih untuk Ci Sekyun yang selalu menolong gereja di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, tadi ada wisuda kelas Kamyum Bertumbuh juga ya. Ada sekitar 10 begitu jemaat kita yang diwisuda. Nah, Bapak Ibu, ada pengumuman penting hari ini. Per hari ini tanggal 2 Juli tahun 2023, penginjil Lukas Suryawan dan penginjil Christine Gabriela akan mengakhiri pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Bapak Ibu telah mengetahuinya karena telah disampaikan kepada kita semua selama 2 minggu berturut-turut. Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada pasangan suami istri ini yang banyak sekali membantu rekan-rekan rohaniwan majelis khususnya melayani kita juga di tempat ini. Saya persilakan Pak Lukas dan Bu Christine untuk menyampaikan sesuatu di kesempatan kali ini buat kita di sini juga jemaat di rumah. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat siang. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kami untuk bisa melayani Tuhan. Terima kasih buat gereja di tempat ini, baik hamba Tuhan, majelis, maupun setiap jemaat yang menampung kami, mengizinkan kami melayani di tempat ini. Kami sungguh bersyukur, banyak hal yang kami pelajari di tempat ini, banyak hal yang Tuhan izinkan, kebersamaan, pelayanan yang boleh dilakukan bersama, kami sangat bersyukur oleh karena itu. Terima kasih rekan-rekan, ada yang sudah menjadi orang tua bagi kami, saudara, rekan, uncle, auntie buat Clarin, ya, ada opa oma juga buat Clarin. Thank you buat semuanya. Kami sangat bersyukur oleh karena kasih yang saudara-saudara berikan bagi kami dalam pelayanan kami di tempat ini. Ya, kami minta maaf jikalau dalam pelayanan kami banyak hal yang kami tidak lakukan dengan baik
ada ketersinggungan atau apapun itu dari kata-kata maupun perilaku kami minta maaf. Tolong doakan kami supaya kami juga bisa melayani lebih baik lagi ya. Ketika kami meninggalkan tempat ini bukan berarti sebuah perpisahan ya yang jauh. Kami berdoa justru di waktu yang lain kita juga tetap bisa bersama-sama mungkin melayani atau juga bertemu bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Christine ngomong-ngomong, oh iya, thank you, boleh pinjam. Iya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya undang kita berdiri bersama dengan kita di sini ada penginjil Agrada dari unit Kalam ke Kudus Pasundan. Saya undang Pak Agra, mari berdoa buat pasangan ini juga ya. Tadi di kebaktian umum pertama kita belum sempat doakan, Pak Agra silakan pas di kebaktian umum yang kedua ini. Tuhan, kami bersyukur untuk penginjil Lukas, juga penginjil Christine yang boleh bersama-sama dengan kami di dalam beberapa waktu belakangan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia, setiap momen yang indah, setiap masa di mana kami boleh berjuang bersama untuk boleh melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah gereja Tuhan, khususnya di dalam gereja Kristen Kalam Kudus Taman Kopo Indah. Tuhan, biarlah momen-momen yang indah, hal-hal yang baik yang boleh kami kerjakan bersama, yang juga mereka tinggalkan itu boleh menjadi ingat-ingatan bagi kami untuk boleh terus giat bekerja bagi Tuhan. Berkati mereka Tuhan di dalam masa pelayanan ke depan, kemanapun Tuhan panggil, kemanapun Tuhan pimpin. Tuhan terus berkati mereka, tuntun langkah mereka sehingga mereka juga boleh berjalan bersama dengan Tuhan, melihat kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga ingat buat Clarin, Tuhan juga pimpin anak ini sehingga anak ini juga boleh memiliki masa depan. Dia boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia juga boleh mencontohi teladan yang dilakukan oleh papa dan mamanya. Kami serahkan sekali lagi keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan juga memimpin mereka sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan juga akan menolong, menuntun sehingga mereka juga boleh terus melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Ada kenang-kenangan lagi? Udah ya? Oh nanti. Tadi sudah ya, terima kasih. Siapa tahu ada lagi ya. Nah, tadi di kebaktian umum pertama ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Agra. Ada juga mungkin rekan dari Kalam Kudus unit Kopo Permai? Nggak ada. Terima kasih ya Pak Agra, sudah datang. Ya, saya mau sampaikan, tadi saya sudah singgung sedikit bahwa hari ini Ibu Priska dan Majelis Rostini bersama 5 orang yang lain akan mengikuti mission trip ke Tulung Agung. Ya, ada 20 gereja, gereja binaan dari Bapak Hendrare. Kita akan turut ambil bagian memberkati mereka. Ya, kiranya jemaat boleh mengetahui dan mendukung, mendoakan ya. Minggu depan merupakan minggu diakonia, Bapak Ibu. Akan ada Bapak Ibu bisa mengambil amplop persembahan khusus diakonia atau transfer ke rekening BCA ya. Minggu depan juga pukul 9 akan ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan gigi, dan laboratorium Parahita akan membuka booth pemeriksaan gula sewaktu gratis dan diskon 25% untuk cek lab jemaat ya, untuk cek lab gitu. Jemaat kalau yang ingin dapat fasilitas ini boleh mendaftar ke kantor tata usaha gereja. Gereja tidak ada mengedarkan kantong persembahan. Bapak Ibu bisa ambil amplop di situ di belakang. Bapak Ibu bisa menaruh persembahan di situ dan boleh ambil amplop dibawa pulang, mendoakannya, berikan yang terbaik dan bawalah minggu depan. Sekian pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.